Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur pada pagi ini karena Tuhan tetap memelihara kita dalam situasi apapun. Sebelum kita bersama-sama dalam ibadah online pada hari ini, mari kita ambil masa untuk berdoa bagi jemaat-jemaat kita yang ada di rumah masing-masing. Dan dikasihi Tuhan, dalam kesempatan yang indah ini, mari kita terus memikirkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada satupun yang terlewat tanpa pengetahuan Tuhan. Oleh itu pada hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dalam sesi khotbah pada hari ini yang bertajuk Kasih Allah Kekal Abadi, dan pembacaan kita ialah dalam Mazmur pasal 136 ayat 1 hingga 26. Hari ini saudara, banyak peristiwa yang terjadi, khususnya saya secara pribadi. Tapi puji Tuhan, karena walaupun dalam keadaan begitu, dalam tempo 2 minggu ini saya dapat merehatkan badan dari keletihan, dan juga dapat merawat mata saya dengan baik dengan menggunakan air suam, kemudiannya menggunakan ais untuk menenangkan merah sehingga dia berangsur sembuh. Tapi puji Tuhan karena saya ada spek mata yang sudah diberikan oleh Reverend Richard beberapa tahun yang lalu dan saya simpan terus. Akhirnya baru saya tahu kegunaan sekarang. Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik. Kalaulah saya tidak ada ini, Tuhan tidak memberikan ini pada beberapa tahun yang lalu, dalam keadaan sekarang ini adalah sangat menyukarkan bagi saya untuk membaca. Jadi Tuhan sudah tahu. Tuhan mempersiapkannya beberapa tahun sebelum saya mengalami. Demikian juga kasih Tuhan pada kita. Saya percaya bahwa di dalam keadaan sekarang ini yang terjadinya coronavirus dan dilarutkan lagi dengan arahan untuk menghadkan pergerakan kepada 10 km, Tuhan sudah mempersiapkan bagi umat-umatnya terhadap sesuatu cara bagaimana untuk menanganinya. Saya sangat percaya akan hal ini karena Tuhan sudah melakukannya bagi pihak saya secara pribadi. Jadi saya percaya kepada saudara-saudari, Tuhan tetap mengetahui, bahkan Tuhan tetap mengasihi, dan kasihnya itu kekal abadi. Mari kita melihat pembacaan kita pada hari ini. Saya akan membaca beberapa ayat, kemudiannya kita akan bincangkan mengapakah penulis ini, yaitu Raja Daud, mengungkapkan kata-kata ini dengan begitu bersemangat sekali, walaupun dalam keadaan sebenarnya dia berada di tempat yang tidak selesa, bahkan di tempat yang bahaya. Pada waktu dia mengungkapkan ayat dalam pasal 136 ini, dia bukan berada di istana, dia berada di luar istana, bahkan di dalam keadaan yang sangat menderita. Dia sedang mempertaruhkan nyawanya, tapi dalam justru keadaan itulah dia mengungkapkan ayat ini yang sangat luar biasa. Mari kita perhatikan bersama-sama. Pada ayat yang pertama, Raja Daud memulai dengan satu kata-kata yang sangat luar biasa. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ini yang sangat luar biasa, saudara yang dikasihi. Pada waktu Raja Daud menulis Mazmur ini, dia sedang dikejar-kejar oleh anaknya Absalom untuk dibunuh. Dia berada di padang gurun Yehuda, yang kemudiannya kita tahu bahwa nama padang gurun itu Tamar. Satu tempat yang sangat kering, tandus, perbatasan antara tempat Yerusalem dengan tanah Filistin. Satu tempat yang sangat tandus. Hanya ada gua-gua dan binatang buas yang tinggal di tempat itu. Kemungkinan binatang-binatang buas yang lain seperti harimau, ular, yang senantiasa mengancam keselamatan, mengancam nyawa mereka yang berada di tempat tersebut. Tapi justru Raja Daud menulis kata-kata ini dengan luar biasa. Dia memulai mazmurnya dengan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Apakah alasan Raja Daud untuk mengungkapkan kata-kata ini sedangkan dia berada di tempat yang sangat menyakitkan, di padang gurun, dan sedang dikejar oleh bala tentara di bawah pimpinan Absalom? Mari kita memikirkan sejarah keadaan kita sekarang ini. Kita sudah tidak dapat lagi seperti dahulu. Pada hujung minggu kita berada di kedai kopi, kita boleh sembang dengan
bebas dari pagi sampai ke malam. Kita boleh berada di mana-mana di tempat yang kita mau. Kita boleh bermain sukan yang kita mau dari pagi sampai ke malam. Tidak ada larangan langsung. Tapi saat sekarang ini, kita seolah-olah berada dalam penjara. Kita hanya berada di dalam rumah. Bahkan, kalau pergi keluar pun, mesti dengan satu alas yang kukuh. Itu pun hanya seorang. Kita sudah kehilangan kenikmatan, kehidupan untuk beberapa ketika. Mampukah kita seperti Raja Daud tetap memandang akan hal itu adalah kebaikan bagi diri dia, sehingga dia berkata, aku bersyukur kepada Tuhan sebab ia baik. Saudara, apabila saya merenung akan hal ini, saya coba menyelami hati kecil Raja Daud yang berada di tempat yang sangat terpencil, tempat yang jauh daripada istananya sendiri yang dibinanya, dengan penuh kemegahan, dengan makanan yang cukup, dengan layanan yang cukup dari hamba-hambanya. Boleh dikatakan bangun pagi sudah ada makanan, tempat tidur disiapkan dan begitu nyaman sekali. Tapi sekarang pada waktu dia mengungkapkan ini, berada di tempat yang jauh daripada segala macam kemewahan. Dia berada di tempat yang sangat menyakitkan, sangat melelahkan, sangat mengkhawatirkan, sangat menderita. Tapi dia berkata, saya bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik. Saya percaya saat Raja Daud berada di tempat tersebut, di tempat yang begitu menyakitkan, dia tidak memandang tempat itu sebagai tempat yang membawa penderitaan kepadanya. Tapi justru tempat itu menjadikan dia seorang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia mengambil masa tersebut untuk merenungkan semula hubungan baiknya dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan dari awal mengangkatnya sebagai raja melalui Nabi Samuel. Apabila dia berada di padang gurun, di padang dan menjaga domba-domba ayahnya, dia senantiasa diperhadapkan dengan binatang buas yang senantiasa mengancam keselamatan domba-dombanya. Dia dengan berani menghadapi singa-singa tersebut. Keberanian itu datang daripada Tuhan. Kekuatan itu dan hikmat untuk mengalahkan binatang buas itu datang daripada Tuhan. Kemudiannya Samuel telah mengangkatnya, mengurapi dia sebagai raja, dan dia menunggu tahun-tahun demi tahun untuk menjadi raja. Bukan terus menjadi raja, tapi di dalam tempo dia untuk menunggu menjadi raja, justru dia diperhadapkan dengan perbuatan Raja Saul. Dia dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Walaupun dia menolong Raja Saul untuk mengalahkan musuh-musuhnya, tapi Raja Saul tetap mau membunuhnya. Bahkan apabila dia menjadi menantu Raja Saul pun, dia tetap mau dibunuh oleh Raja Saul. Dia sudah selayaknya menggantikan Raja Saul selepas saja diurapi oleh Samuel sebagai raja orang Yahudi, raja orang Israel. Tapi prosesnya berjalan terus, sehingga satu ketika tepat pada masanya, dia menjadi raja, menggantikan Saul. Dan sekarang ini dalam pembacaan kita, apabila dia merenungkan semuanya itu, sehinggalah kepada perbuatan anak sulungnya Absalom yang ingin membunuh dia, dia tetap berkata, aku bersyukur kepada Tuhan sebab ia baik. Ini yang sangat luar biasa, karena pada waktu-waktu tersebut, Daud merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukan apa yang dia sedang hadapi pada ketika itu, tapi apa yang Tuhan sudah lakukan dan akan lakukan kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita semua pada hari ini, apa yang kita hadapi pada saat ini, kemungkinan besar kita berkata, ini merupakan hukuman Tuhan karena ketidakpercayaan, ataupun akibat daripada perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab, ataupun kelalaian orang-orang tersebut, ataupun keegoan orang-orang tertentu, sehingga apa yang kita hadapi ini tidak dapat dibendung dengan baik. Tapi perhatikan pada ayat, percayakah saudara, dalam keadaan ini pun kebaikan Tuhan itu ada. Saya percaya karena kebaikan Tuhan itu kekal abadi. Pada ayat yang kedua, Raja Daud berkata, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Daud menyentuh dua perkara dalam hal. Yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan dari segala Tuhan. Itu berarti tidak ada Allah lain yang dapat memberikan kasih yang kekal abadi selain daripada apa yang Allah
yang disembah oleh Raja Daud, Allah yang disembah oleh nenek moyangnya, Abraham, Ishak dan Yakub, yang dapat memberikan kasih yang abadi. Ternyata Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, dan Allah yang disembah oleh Daud, dan juga Allah yang disembah oleh kita pada hari ini adalah Allah yang hidup. Allah yang tidak hidup adalah Allah yang tidak dapat memberikan kasih. Allah yang mati hanya dapat diperkatakan oleh pengikutnya sahaja. Tapi belum tentu apa yang diperkatakan itu benar-benar terjadi. Tapi apa yang diperkatakan oleh Raja Daud, bersyukurlah kepada Allah daripada segala Allah, karena dia sudah merasai apakah kasih Allah itu kepada dia. Dia tidak berani memperkatakan hal ini jikalau dia tidak pernah merasainya. Contoh yang pertama, apabila Raja Daud berhadapan dengan Goliat, dia ditertawai. Orang Filistin berteriak siang dan malam, mengutuk orang Israel, mempermalukan orang Israel. Saat Daud, yang pada ketika itu masih remaja, datang menghantar makanan kepada abang-abangnya di kamp tentara Israel, dia mendengar Goliat mencabar orang-orang Israel untuk berperang. Karena Goliat ini memiliki tubuh badan yang lebih besar daripada semuanya. Firman Tuhan berkatakan gergasi, artinya lebih besar daripada orang kebanyakan. Bahkan kalau kita membaca, Saul pun adalah di antara suku Benjamin, dia yang paling besar, dia yang paling tinggi. Tetapi masih lagi dikatakan firman Tuhan, Goliat lebih besar daripada Raja Saul. Itu berarti Goliat lebih besar daripada semua orang yang ada di tanah Filistin maupun di tanah Israel pada waktu itu. Dan apabila kita bandingkan keadaan Daud dengan abang-abangnya, apa yang kita baca dalam 2 Samuel, saat Samuel datang mengurapi raja, dia melihat tubuh badan Daud ini kecil berbanding dengan abang-abangnya yang lain. Bahkan tidak ada bentuk sekalipun untuk menjadi raja orang Israel. Karena selalunya tubuh badan raja orang Israel itu adalah antara yang besar maupun yang tinggi, yang kelihatan elok rupanya. Tapi Daud memiliki tubuh badan yang kecil. Disinilah rahasia Allah, kasih Allah apabila Daud mengungkapkan dalam ayat yang kedua ini, bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Allah dengan tubuh badan Daud yang kecil ini telah bertindak dan mengalahkan gergasi yang diagung-agungkan oleh Filistin dan sangat ditakuti oleh orang-orang Israel. Akhirnya Daud yang tidak dipandang langsung, bahkan ditertawakan orang, bahkan menurut firman Tuhan berkata, apabila Raja Saul memakaikan pakaian perangnya, Raja Daud langsung tidak dapat berjalan karena tubuh badannya kecil dan perisai yang dipakai itu berat, selayaknya untuk tubuh Raja Saul yang besar. Maka dia datang dengan keadaan pakaian yang biasa seperti gembala domba, tapi dia datang dengan nama Allah dari segala Allah, dan dia menumbangkan Goliat. Sebab itulah Raja Daud pada ayat yang kedua ini berkata, bersyukur kepada Allah segala Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memiliki Allah yang hidup dalam apa keadaan sekalipun yang kita hadapi saat ini. Percayalah, Allah yang hidup mendengar segala keluhan. Allah yang hidup mendengar segala apapun yang ada dalam hatimu. Allah yang hidup itu melihat keperluan, kebutuhanmu sebagai anak-anaknya. Nah, itulah janji Allah. Engkau adalah biji mataku, kata Tuhan. Siapa yang menyentuh engkau, aku akan bertindak. Sebab itulah saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut dengan apa yang kita hadapi saat ini. Ambillah masa saat ini untuk beribadah dan merenungkan kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan hari lepas hari yang kita lalui. Daripada saat kita lahir, seingat kita, sampailah kepada saat ini. Apa yang Tuhan telah lakukan, yang sepatutnya itu akan mendatangkan bahaya kepada kita. Saya ada kesaksian pribadi. Saya pernah pergi dari satu tempat di Indonesia, ikut tim pelayanan, dan perjalanan ke sana itu sangat jauh. Apa yang kami lakukan pada waktu itu? Berdoa. Karena kereta yang kami gunakan itu sudah tua, sudah uzur, sudah banyak bunyi sana sini. Setiap kali pergerakan itu saya khawatir sekali. Kalau kereta ini mati di tengah jalan. Dan kalau mati di tengah jalan, dengan siapa kami dapat minta tolong? Tapi tim sepelayanan yang lain itu justru mereka tidur. Seolah-olah tidak ada kekhawatiran dalam
kehidupan mereka tentang hal kendaraan ini. Perjalanan demi perjalanan, jam demi jam, akhirnya pemandu itu berkata, ayo kita rehat dulu. Karena kami sampai di satu warung, di satu atas bukit, selama 4-5 jam perjalanan, baru satu warung yang ditemui. Dan menurutnya, inilah warung terakhir sebelum kita sampai ke tempat tersebut. Di situ warung ada tandas yang sederhana, itu di belakang pokok ada, dan juga tempat mengisi minyak. Dan kami istirahat lebih kurang dalam 45 menit begitu. Semua sudah rehat, semua sudah oke. Tapi kegusaran hati saya tetap ada. Karena keadaan kereta itu yang sedikit uzur. Bagi saya itu uzur sudah. Dan kegusaran itu akhirnya terjawab. Selama lebih kurang dalam 3 jam perjalanan, tiba-tiba kereta itu berasap di depannya. Kemudiannya diberhentikan di tepi dan pemandu itu berkata, kita rehat dulu. Dan bermacam-macam yang kami di dalam itu syorkan, cek itu, cek ini. Tapi pemandu itu katakan, tenang saja. Jikalau pelayanan kita ini atas dasarnya Tuhan, kita akan sampai dengan selamat. Walaupun dalam keadaan sedemikian. Kegusaran itu ada, saudara. Sepanjang perjalanan saya tidak dapat menikmati perjalanan yang indah. Hati saya penuh dengan kekhawatiran. Sampaikah tidak sampai? Sampaikah tidak sampai? Sehingga kami sampai di tempat itu pada tengah malam. Saya menyesal karena saya mengisi hati saya dengan kekhawatiran, sehingga saya tidak dapat menikmati perjalanan tersebut seperti teman-teman yang lain. Saya kehilangan nikmat pemandangan yang tidak pernah saya lihat sebelum ini. Gunung Ganang, Bukit Bukau, keadaan kehijauan yang cantik, bunga-bunga di tepi jalan. Sebaliknya apa yang saya hadapi ialah kekhawatiran, kegusaran, membuatkan saya kehilangan sesuatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan isi kehidupan Anda dengan hal kekhawatiran. Sebab itulah Yesus berkata, apa yang kau perlu khawatir tentang hidupmu? Apakah kekhawatiran itu dapat menambah sehasta pun daripada hidupmu? Karena Tuhan mengetahui apa yang engkau perlukan. Kekhawatiran akan menutup nikmat kehidupan. Kekhawatiran akan mengikis enjoymu di dalam Tuhan. Sebaliknya, kekhawatiran ini akan mendatangkan penyakit mental, penyakit hati. Karena fungsi tubuh badanmu sudah tidak normal lagi. Kau tidak akan makan dengan baik, khawatir. Engkau tidak akan tidur dengan nyenyak, karena khawatir. Akhirnya sistem tubuh badanmu berubah, terganggu daripada yang normal. Sebab itu firman Tuhan berkata, jangan khawatir. Demikian juga Raja Daud. Dia tidak akan khawatir dengan hidup, karena dia tahu bahwa kasih Allah itu kekal abadi. Nah, kalau kita melihat kepada ayat yang seterusnya, saudara, pada ayat yang kelima, Raja Daud mempunyai alasan untuk bersyukur kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang pertama tadi, alasan Daud untuk mengucap syukur karena Allah itu hidup. Yang kedua ialah Allah yang setia. Allah yang setia ini Daud ungkapkan pada ayat yang kelima, bahwa Allah itulah yang menciptakan, yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apabila di dalam histori, seringkali kalau ada bahagian siaran khusus untuk bahagian cakrawala, ataupun bagaimana para saintis membuat jelajah di luar angkasa, saya ambil kesempatan untuk turut serta melihat siaran tersebut. Ternyata di luar angkasa ini sangat cantik. Apa yang digambarkan oleh para saintis itu tidak dapat digambarkan dengan kata-kata manusia. Bintang yang berkelip tidak terkira banyaknya. Cahaya matahari yang menerangi bumi, itu sumbernya dari manapun tidak diketahui. Hanya diberitahu bahwa ada satu planet yang mengeluarkan cahaya, yaitu matahari. Tapi sumbernya itu dari mana, itu tidak diketahui. Dengan keadaan galaksinya yang begitu luar biasa. Dan timbul satu pertanyaan, kalau ada yang mencipta akan hal ini, pasti yang mencipta itu adalah yang luar biasa. Dan itulah Tuhan. Daud mengungkapkan dalam ayat yang kelima ini, Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Daud hanya dapat menyimpulkan kasih Allah itu di dalam penciptaan Allah dengan gambaran kata-kata kebijaksanaan. Apakah makna kebijaksanaan ini? Ini ungkapan manusia yang menggambarkan bahwa seseorang itu dapat menyatakan sesuatu lebih daripada yang lain. Dapat mencipta sesuatu lebih daripada yang lain. Pencipta-pencipta terdahulu dipanggil Bapak Kebijaksanaan. Pencipta telepon, pencipta Kalimantan, lampu, dan yang menemukan rumus
untuk gravity, semuanya dipanggil bapak-bapak kebijaksanaan. Artinya dia melebihi daripada orang lain. Dan Daud memberitahu kepada manusia, kepada orang, Allahnya itu bijaksana. Dan bukti kebijaksanaan itu diambil contoh langit. Yang sampai ke saat ini, seorang pun di seluruh muka bumi ini, yang 7 triliun orang ini, tidak dapat mengungkapkannya dengan tepat jumlah bintang, dengan tepat keluasan angkasa, dengan tepat bagaimana fungsinya matahari. Ini belum kita sentuh tentang planet-planet lain yang dinamakan oleh manusia sebagai Pluto, Marek, Utarek. Itu kita belum sentuh lagi. Manusia hanya mampu sampai kepada satu titik, tapi tidak ada satu orang pun yang dapat menyelami sampai ke dalam matahari. Tapi Raja Daud berkata itu pun hasil kebijaksanaan Allah. Betapa luar biasanya Allah yang diperkatakan oleh Raja Daud. Dan itulah juga Allah yang memberikan kita kasih. Dan kasihnya kekal abadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana pandanganmu terhadap Allahmu yang kau sembah? Itu sangat penting. Bagaimana perasaanmu apabila engkau menyebut Allah? Bagaimana hatimu apabila engkau berkata, aku menyembah engkau ya Allah? Apakah benar? Karena apa yang engkau perkatakan ini nih, Allah, kalau Allah itu yang seperti yang dikatakan oleh Raja Daud, itu Allah yang luar biasa. Allah yang dibuktikan kebijaksanaannya dengan langit. Saat saya berdoa dan saya berkata, Allahku, engkau adalah Allah, hati saya menggetar. Karena saya sedang berhadapan dengan Allah dari segala Allah. Allah yang penuh bijaksana, Allah yang menciptakan langit, Allah yang tiada taranya. Saya percaya kita semua juga seperti itu. Sebab itulah Rasul Paulus berkata, apabila engkau melayani Tuhan, layanilah sungguh-sungguh. Sebab itu kesempatan bagi kita untuk melayani. Karena Allah yang kita layani itu bukan Allah yang mau dilayani sebenarnya. Karena dia sudah cukup. Kita tidak layani dia pun, dia tetap Allah yang bijaksana yang menciptakan langit dan bumi. Dia tidak akan turun pangkat. Engkau tidak menyembahnya pun, Allah tetap berdiri dan duduk di takhta wibawahnya. Dia tidak akan turun pangkat. Tapi kenapa kita menyembah dia? Karena kita mau memiliki Allah yang seperti itu. Kita mau menjadi umatnya Allah. Kita mau menjadi pimpinannya Allah yang diperkenalkan oleh Raja Daud ini. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Di kesempatan yang lain akan saya huraikan kenapa Allah ini dipanggil Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tapi pada hari ini kita akan melihat pandangan Raja Daud tentang Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang ke-6, kepada dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya. Kalau kita bercerita soal bumi, kita mengetahui bumi ini ada tanah, ada air. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal yang pertama, pasal yang kedua, kita mengerti bagaimana penciptaan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu Allah menciptakan terang pada mulanya. Kemudiannya dengan bumi, Allah berkata, Allah melakukan tindakan yang luar biasa, memisahkan, mengumpulkan air itu ke satu tempat, sehingga adanya daratan. Dan kumpulan air itu dipanggil laut. Dan daratan itu menjadi tempat tumbuh-tumbuhan, burung-burung, binatang-binatang, manusia tinggal. Sedangkan lautan juga mempunyai penduduknya yang tersendiri. Darat tidak boleh tinggal di laut. Dan penduduk di laut tidak boleh tinggal di darat. Ini hukum alam. Hukum yang Allah berikan. Pernah kita terpikir, bagaimana orang boleh tinggal di laut puluhan tahun? Bagaimana? Suatu yang mustahil. Walaupun banyak usaha saintis sekarang ini untuk melakukannya. Tapi untuk tinggal lebih lama di dalam laut, itu sesuatu yang tidak dapat dilakukan. Sebagaimana kita tinggal di darat. Tidak ada peralatan langsung. Kita berjalan dengan baik. Demikian juga mereka yang hidupan di laut, kalau kita keluarkan di laut dan letakkan di darat, dia juga akan mengalami kesukaran untuk hidup, bahkan mati. Apabila Daud memperkatakan pada ayat yang ke-6 ini, kepada dia yang menghamparkan bumi di atas air, dikasihi Tuhan, dalam kesempatan yang indah ini, mari kita terus memikirkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada satupun yang terlewat tanpa pengetahuan Tuhan. Oleh itu pada hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dalam sesi khotbah pada hari ini yang bertajuk Kasih Allah
kekal abadi. Dan pembacaan kita ialah dalam Mazmur pasal 136 ayat 1 hingga 26. Stigmata yang diberikan oleh Reverend Richard beberapa tahun yang lalu terus disimpan. Akhirnya baru hari ini saya dapat menggunakannya dengan sepenuhnya. Dan kalaulah saya tidak ada ini, Tuhan tidak memberikan ini pada beberapa tahun yang lalu, dalam keadaan sekarang ini adalah sangat menyukarkan bagi saya untuk membaca Alkitab, membaca buku-buku, dan lebih-lebih lagi apabila melihat sesuatu yang dekat. Jadi Tuhan sudah tahu hari ini dalam situasi yang sukar ini, dalam pergerakan yang dihadkan ini, memang menyulitkan bagi saya untuk mencari stigmata ini. Tapi Tuhan sudah tahu. Tuhan mempersiapkannya beberapa tahun sebelum saya mengalami sakit mata ini. Demikian juga kasih Tuhan kepada kita. Saya percaya bahwa di dalam keadaan sekarang ini, yang terjadinya coronavirus, dan dilarutkan lagi dengan arahan untuk menghadkan pergerakan kepada 10 km, Tuhan sudah mempersiapkan bagi umat-umatnya terhadap sesuatu cara bagaimana untuk menanganinya. Saya sangat percaya akan hal ini. Karena Tuhan sudah melakukannya bagi pihak saya secara pribadi. Jadi saya percaya kepada saudara-saudari, Tuhan tetap mengetahui, bahkan Tuhan tetap mengasihi, dan kasihnya itu kekal abadi. Mari kita melihat pembacaan kita pada hari ini. Saya akan membaca beberapa ayat, kemudiannya kita akan bincangkan mengapakah penulis ini, yaitu Raja Daud, mengungkapkan kata-kata ini dengan begitu bersemangat sekali, walaupun dalam keadaan sebenarnya dia berada di tempat yang tidak selesa, bahkan di tempat yang bahaya. Pada waktu dia mengungkapkan ayat dalam pasal 136 ini, dia bukan berada di istana. Dia berada di luar istana, bahkan di dalam keadaan yang sangat menderita. Dia sedang mempertaruhkan nyawanya, bahkan seluruh kesukaan hidupnya itu hilang. Tapi dalam justru keadaan itulah dia mengungkapkan ayat ini yang sangat luar biasa. Mari kita perhatikan bersama-sama. Pada ayat yang pertama, Raja Daud memulai dengan satu kata-kata yang sangat luar biasa. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ini yang sangat luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Pada waktu Raja Daud menulis Mazmur ini, dia sedang dikejar-kejar oleh anaknya Absalom untuk dibunuh. Dia berada di padang gurun Yehuda, yang kemudiannya kita tahu bahwa nama padang gurun itu Tamar. Satu tempat yang sangat kering, tandus, perbatasan antara tempat Yerusalem dengan tanah Filistin. Satu tempat yang sangat tandus. Hanya ada gua-gua dan binatang buas yang tinggal di tempat itu, yang senantiasa mengancam keselamatan, mengancam nyawa mereka yang berada di tempat tersebut. Tapi justru Raja Daud menulis kata-kata ini dengan luar biasa. Dia memulai mazmurnya dengan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Apakah alasan Raja Daud untuk mengungkapkan kata-kata ini, sedangkan dia berada di tempat yang sangat menyakitkan, di padang gurun, dan sedang dikejar oleh bala tentara di bawah pimpinan Absalom, anaknya sendiri, untuk dibunuh? Mari kita memikirkan sejarah. Keadaan kita sekarang ini, kita sudah tidak dapat lagi seperti dahulu. Pada hujung minggu, kita berada di kedai kopi, kita boleh sembang dengan bebas dari pagi sampai ke malam, tanpa ada larangan. Kita boleh berada di mana-mana di tempat yang kita mau. Kita boleh bermain sukan yang kita mau dari pagi sampai ke malam. Tidak ada larangan langsung.
Tapi saat sekarang ini, kita seolah-olah berada dalam penjara. Kita hanya berada di dalam rumah. Bahkan, kalau pergi keluar pun, mesti dengan satu alas yang kukuh. Itu pun hanya seorang. Kita sudah kehilangan kenikmatan, kehidupan untuk beberapa ketika. Mampukah kita seperti Raja Daud tetap memandang akan hal itu adalah kebaikan bagi diri dia, sehingga dia berkata, aku bersyukur kepada Tuhan sebab ia baik. Apabila saya merenung akan hal ini, saya coba menyelami hati kecil Raja Daud yang berada di tempat yang sangat terpencil, tempat yang jauh daripada istananya sendiri yang dibinanya. Tapi sekarang pada waktu dia mengungkapkan ini, berada di tempat yang jauh, jauh daripada segala macam kemewahan. Dia berada di tempat yang sangat menyakitkan, sangat melelahkan, sangat mengkhawatirkan, sangat menderita. Tapi dia berkata, saya bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik. Saya percaya saat Raja Daud berada di tempat tersebut, di tempat yang begitu menyakitkan, dia tidak memandang tempat itu sebagai tempat yang membawa penderitaan kepadanya. Tapi justru tempat itu menjadikan dia seorang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia mengambil masa tersebut untuk merenungkan semula hubungan baiknya dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan dari awal mengangkatnya sebagai raja melalui Nabi Samuel. Apabila dia berada di padang gurun, di padang dan menjaga domba-domba ayahnya, dia senantiasa diperhadapkan dengan binatang buas yang senantiasa mengancam keselamatan domba-dombanya. Dia dengan berani menghadapi singa-singa tersebut. Keberanian itu datang daripada Tuhan. Kekuatan itu dan hikmat untuk mengalahkan binatang buas itu datang daripada Tuhan. Kemudian Samuel telah mengangkat dia, mengurapi dia sebagai raja, dan dia menunggu tahun-tahun demi tahun untuk menjadi raja. Bukan terus menjadi raja, tapi di dalam tempo dia untuk menunggu menjadi raja, justru dia diperhadapkan dengan perbuatan Raja Saul. Dia dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Walaupun dia menolong Raja Saul untuk mengalahkan musuh-musuhnya, tapi Raja Saul tetap mau membunuhnya. Bahkan apabila dia menjadi menantu Raja Saul pun, dia tetap mau dibunuh oleh Raja Saul. Dia sudah selayaknya menggantikan Raja Saul selepas saja diurapi oleh Samuel sebagai raja orang Yahudi, raja orang Israel. Tapi prosesnya berjalan terus, sehingga satu ketika tepat pada masanya, dia menjadi raja, menggantikan Saul. Dan sekarang ini dalam pembacaan kita, apabila dia merenungkan semuanya itu, sehinggalah kepada perbuatan anak sulungnya Absalom yang ingin membunuh dia, dia tetap berkata, aku bersyukur kepada Tuhan sebab ia baik. Ini yang sangat luar biasa. Karena pada waktu-waktu tersebut, Daud merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, bukan apa yang dia sedang hadapi pada ketika itu, tapi apa yang Tuhan sudah lakukan dan akan lakukan. Apa yang kita hadapi pada saat ini, kemungkinan besar kita berkata, ini merupakan hukuman Tuhan karena ketidakpercayaan, ataupun akibat daripada perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab, ataupun kelalaian orang-orang tersebut, ataupun keegoan orang-orang tertentu. Sehingga apa yang kita hadapi ini tidak dapat dibendung dengan baik. Tapi perhatikan pada ayat. Percayakah saudara, dalam keadaan ini pun kebaikan Tuhan itu tetap ada. Saya percaya, karena kebaikan Tuhan itu kekal abadi. Pada ayat yang kedua, Raja Daud berkata, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Daud menyentuh dua perkara dalam hal ini. Yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan dari segala Tuhan. Itu berarti tidak ada Allah lain yang dapat memberikan kasih yang kekal abadi selain daripada apa yang Allah
yang disembah oleh Raja Daud. Allah yang disembah oleh nenek moyangnya, Abraham, Ishak, dan Yakub, yang dapat memberikan kasih yang abadi. Ternyata Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Allah yang disembah oleh Daud, dan juga Allah yang disembah oleh kita pada hari ini adalah Allah yang hidup. Allah yang tidak hidup adalah Allah yang tidak dapat memberikan kasih. Allah yang mati hanya dapat diperkatakan oleh pengikutnya saja. Tapi belum tentu apa yang diperkatakan itu benar-benar terjadi. Tapi apa yang diperkatakan oleh Raja Daud, bersyukurlah kepada Allah daripada segala Allah, karena dia sudah merasai apakah kasih Allah itu kepada dia. Dia tidak berani memperkatakan hal ini jikalau dia tidak pernah merasainya. Contoh yang pertama, apabila Raja Daud berhadapan dengan Goliat, dia ditertawai. Orang Filistin berteriak siang dan malam, mengutuk orang Israel, mempermalukan orang Israel. Saat Daud, yang pada ketika itu masih remaja, datang menghantar makanan kepada abang-abangnya di kamp tentara Israel, dia mendengar Goliat mencabar orang-orang Israel untuk berperang. Karena Goliat ini memiliki tubuh badan yang lebih besar daripada semuanya. Firman Tuhan berkatakan gergasi. Artinya lebih besar daripada orang kebanyakan. Bahkan kalau kita membaca, Saul pun adalah di antara suku Benjamin, dia yang paling besar, dia yang paling tinggi. Tetapi masih lagi dikatakan firman Tuhan, Goliat lebih besar daripada Raja Saul. Itu berarti Goliat lebih besar daripada semua orang yang ada di tanah Filistin maupun di tanah Israel pada waktu itu. Dan apabila kita bandingkan keadaan Daud dengan abang-abangnya, apa yang kita baca dalam 2 Samuel, saat Samuel datang mengurapi raja, dia melihat tubuh badan Daud ini kecil berbanding dengan abang-abangnya yang lain. Bahkan tidak ada bentuk sekalipun untuk menjadi raja orang Israel. Karena selalunya tubuh badan raja orang Israel itu adalah antara yang besar maupun yang tinggi, yang kelihatan elok rupanya. Tapi Daud memiliki tubuh badan yang kecil. Disinilah rahasia Allah, kasih Allah apabila Daud mengungkapkan dalam ayat yang kedua ini, bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Allah dengan tubuh badan Daud yang kecil ini telah bertindak dan mengalahkan gergasi yang diagung-agungkan oleh Filistin dan sangat ditakuti oleh orang-orang Israel. Akhirnya Daud yang tidak dipandang langsung, bahkan ditertawakan orang, bahkan menurut firman Tuhan berkata, apabila Raja Saul memakaikan pakaian perangnya, Raja Daud langsung tidak dapat berjalan karena tubuh badannya kecil dan perisai yang dipakai itu berat, selayaknya untuk tubuh Raja Saul yang besar. Maka dia datang dengan keadaan pakaian yang biasa seperti gembala domba. Tapi dia datang dengan nama Allah dari segala Allah. Dan dia menumbangkan Goliat. Sebab itulah Raja Daud pada ayat yang kedua ini berkata, bersyukur kepada Allah, segala Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memiliki Allah yang hidup. Dalam apa keadaan sekalipun yang kita hadapi saat ini, percayalah, Allah yang hidup mendengar segala keluhanmu. Allah yang hidup mendengar segala apapun yang ada dalam hatimu. Allah yang hidup itu melihat keperluan, kebutuhanmu sebagai anak-anaknya. Nah, itulah janji Allah. Engkau adalah biji mataku, kata Tuhan. Siapa yang menyentuh engkau, aku akan bertindak. Sebab itulah saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut dengan apa yang kita hadapi saat ini. Ambillah masa saat ini untuk beribadah dan merenungkan kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan hari lepas hari yang kita lalui. Daripada saat kita lahir, seingat kita, saya ada kesaksian pribadi. Saya pernah pergi dari tempat di Indonesia, ikut tim pelayanan, dan perjalanan ke sana itu sangat jauh. Apa yang kami lakukan pada waktu itu? Berdoa. Kereta yang kami gunakan itu sudah tua, sudah banyak bunyi sana-sini. Saya khawatir sekali kalau kereta ini mati di tengah jalan. Tapi tim sepelayanan yang lain itu justru mereka tidur.
Seolah-olah tidak ada kekhawatiran dalam kehidupan mereka tentang hal kendaraan ini. Jam demi jam, akhirnya pemandu itu berkata, ayo kita rehat dulu. Karena kami sampai di satu warung, di satu atas bukit, selama 4-5 jam perjalanan, baru satu warung yang ditemui. Dan menurutnya, inilah warung terakhir sebelum kita sampai ke tempat tersebut. Kami istirahat lebih kurang dalam 45 menit begitu. Kami jalan terus, selepas daripada rehat, kami berjalan. Tapi kegusaran hati saya tetap ada. Karena keadaan kereta itu yang bagi saya itu uzur sudah. Dan kegusaran itu akhirnya terjawab. Selama lebih kurang dalam 3 jam perjalanan, tiba-tiba kereta itu berasap di depannya. Kemudiannya diberhentikan di tepi, dan pemandu itu berkata, kita rehat dulu, kereta ini panas. Dan bermacam-macam yang kami di dalam itu syorkan, tambah cek air. Tapi pemandu itu katakan, tenang saja. Jikalau pelayanan kita ini atas dasarnya Tuhan, kita akan sampai dengan selamat. Walaupun dalam keadaan sedemikian. Kegusaran itu ada, saudara. Sepanjang perjalanan saya tidak dapat menikmati perjalanan yang indah. Hati saya penuh dengan kekhawatiran. Sehingga kami sampai di tempat itu pada tengah malam. Saya menyesal. Karena saya mengisi hati saya dengan kekhawatiran. Sehingga saya tidak dapat menikmati perjalanan tersebut seperti teman-teman yang lain. Sebaliknya apa yang saya hadapi ialah kekhawatiran, kegusaran, membuatkan saya kehilangan sesuatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan isi kehidupan Anda dengan hal kekhawatiran. Sebab itulah Yesus berkata, apa yang kau perlu khawatir tentang hidupmu? Apakah kekhawatiran itu dapat menambah sehasta pun daripada hidupmu? Karena Tuhan mengetahui apa yang engkau perlukan. Demikian juga Raja Daud. Dia tidak akan khawatir dengan hidupnya. Karena dia tahu bahwa kasih Allah itu kekal abadi. Nah, kalau kita melihat kepada ayat yang seterusnya, saudara. Pada ayat yang kelima, Raja Daud mempunyai alasan untuk bersyukur. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang pertama tadi, alasan Daud untuk mengucap syukur karena Allah itu hidup. Yang kedua ialah Allah yang setia. Allah yang setia ini, Daud ungkapkan pada ayat yang kelima, bahwa Allah itulah yang menciptakan, yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apabila di dalam histori, seringkali kalau ada bahagian siaran khusus untuk bahagian cakrawala, ataupun bagaimana para saintis membuat jelajah di luar angkasa, saya ambil kesempatan untuk turut serta melihat siaran tersebut. Ternyata di luar angkasa ini sangat cantik. Apa yang digambarkan oleh para saintis itu tidak dapat digambarkan dengan kata-kata manusia. Bintang yang berkelip tidak terkira banyaknya. Cahaya matahari yang menerangi bumi, itu sumbernya dari manapun tidak diketahui. Dengan keadaan galaksinya yang begitu luar biasa. Dan timbul satu pertanyaan, kalau ada yang mencipta akan hal ini, pasti yang mencipta itu adalah yang luar biasa. Dan itulah Tuhan. Daud mengungkapkan dalam ayat yang kelima ini, Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Daud hanya dapat menyimpulkan kasih Allah itu di dalam penciptaan Allah dengan gambaran kata-kata kebijaksanaan. Apakah makna kebijaksanaan ini? Ini ungkapan manusia yang menggambarkan bahwa seseorang itu dapat menyatakan sesuatu lebih daripada yang lain. Dapat mencipta sesuatu lebih daripada yang lain. Pencipta-pencipta terdahulu dipanggil Bapak Kebijaksanaan. Pencipta telepon, pencipta Kalimantan, lampu, dan yang menemukan rumus gravity, semuanya dipanggil bapak-bapak kebijaksanaan. Artinya dia melebihi daripada orang lain. Dan Daud memberitahu kepada manusia, kepada orang, Allahnya itu bijaksana. Dan bukti kebijaksanaan itu diambil contoh langit. Yang sampai ke saat ini, seorang pun di seluruh muka bumi ini, yang 7 triliun orang ini, tidak dapat mengungkapkannya dengan tepat jumlah bintang, dengan tepat keluasan angkasa. Ini belum kita sentuh tentang planet-planet lain yang dinamakan oleh manusia sebagai Pluto, Marek, Utarek,
Manusia hanya mampu sampai kepada satu titik, tapi tidak ada satu orang pun yang dapat menyelami sampai ke dalam matahari. Tapi Raja Daud berkata, itu pun hasil kebijaksanaan Allah. Betapa luar biasanya Allah yang diperkatakan oleh Raja Daud. Dan itulah juga Allah yang memberikan kita kasih. Dan kasihnya kekal abadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana pandanganmu terhadap Allahmu yang kau sembah? Itu sangat penting. Bagaimana perasaanmu apabila engkau menyebut Allah? Bagaimana hatimu apabila engkau berkata, aku menyembah engkau ya Allahku? Karena apa yang engkau perkatakan ini nih, Allah, kalau Allah itu yang seperti yang dikatakan oleh Raja Daud, itu Allah yang luar biasa. Allah yang dibuktikan kebijaksanaannya dengan langit. Saat saya berdoa dan saya berkata, Allahku, engkau adalah Allahku, hati saya menggetar. Karena saya sedang berhadapan dengan Allah dari segala Allah. Allah yang penuh bijaksana. Allah yang menciptakan langit. Allah yang tiada taranya. Saya percaya kita semua juga seperti. Sebab itulah Rasul Paulus berkata, apabila engkau melayani Tuhan, layanilah sungguh-sungguh. Sebab itu kesempatan bagi kita untuk melayani. Engkau tidak menyembahnya pun, Allah tetap dan duduk di takhta wibawahnya. Dan dia akan turun pangkat. Tapi kenapa kita menyembah dia? Karena kita mau memiliki Allah yang seperti itu. Kita mau menjadi umatnya Allah. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang ke-6, Daud meneruskan kata-kata itu. Kepada dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasannya untuk selama-lamanya. Kalau kita bercerita soal bumi, kita mengetahui bumi ini ada tanah, ada air. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal yang pertama, pasal yang kedua, kita mengerti bagaimana penciptaan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah melakukan tindakan yang luar biasa, memisahkan, mengumpulkan air itu ke satu tempat sehingga adanya daratan. Dan kumpulan air itu dipanggil laut. Dan daratan itu menjadi tempat tumbuh-tumbuhan, burung-burung, binatang-binatang, manusia tinggal. Sedangkan lautan juga mempunyai penduduknya yang tersendiri. Darat tidak boleh tinggal di laut. Dan penduduk di laut tidak boleh tinggal di darat. Ini hukum alam, hukum yang Allah berikan. Apabila Daud memperkatakan pada ayat yang ke-6 ini, kepada dia yang menghamparkan bumi di atas air, kata asalnya ialah kepada dia yang telah memisahkan daratan dan air, sehingga kedua-duanya memiliki kehidupan. Bagaimana Allah melakukannya? Bagaimana Allah mendesainkan, membentuk penghuni yang di darat dan penghuni yang di laut. Kalau kita melihat kepada kaji bumi, kita akan terkejut dengan penemuan-penemuan adanya kerak bumi. Raja Daud berkata menghamparkan bumi ataupun memisahkan air dan darat. Bukan itu saja, dia telah menyediakan seluruh keperluan manusia dalam pelbagai keperluan. Coba kita bayangkan, kita yang tinggal di Asia ini dengan mereka yang tinggal di barat. Makanan utama kita adalah beras, nasi. Tetapi makanan utama kita ini belum tentu menjadi makanan utama kepada mereka yang tinggal di barat. Makanan utama mereka lain. Apabila kita berada di tempat mereka dan coba menyesuaikan diri dengan keadaan mereka, itu menyukarkan sedikit kepada kita. Karena kita orang Asia, kita tetap memikirkan nasi adalah makanan utama kita. Allah dalam wibawahnya menyediakan manusia dengan keperluannya sekali. Kita yang berada di Asia ini, di garisan Khatulistiwa, memiliki iklim yang panas. Memang selayaknya makan makanan beras. Makanan yang beralaskan beras. Karena keperluan tubuh badan kita untuk berhadapan dengan iklim. Tapi bagi mereka yang berada di tempat lain, yang memiliki iklim yang sejuk, ekstrim sejuk, sama, ada panas yang melampau, mereka sukar sekali untuk menanam padi. Jadi iklim yang sesuai seperti itu tentunya gandum ataupun buah-buahan lain, kentang, dan Allah menyediakan itu kepada mereka dan menjadi makanan utama mereka. Bukankah Allah itu sangat luar biasa?
dalam tulisan Raja Daud ini, dia menghamparkan bumi di atas langit. Dia menyediakan. Allah senantiasa menyediakan. Karena kasihnya itu kekal abadi. Usah khawatir dengan keadaan kita sekarang. Sebaliknya, nikmatilah hari ini yang Tuhan berikan. Karena ini belum tentu kau akan nikmati pada kemudian hari. 14 hari kerajaan meminta supaya tinggal di rumah. Nikmatilah 14 hari ini bersama dengan keluarga. Karena ini belum tentu akan berulang lagi pada masa akan datang. Selepas ini kita akan sibuk seperti sedia kala. Kita akan keluar subuh sebelum anak kita yang punya keluarga bangun. Dan kita akan kembali selepas anak kita tidur. Dalam 2 minggu ini Tuhan menyediakan kepada kita untuk menikmati apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam ayat yang ke-6 ini. Allah menghamparkan bumi. Masa bersama-sama dengan keluarga. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk yang terakhir, saya harap kita semua telah membaca ayat ini dari saat ayat yang pertama hingga ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila Raja Daud mendengar bahwa Absalom anaknya mati, Raja Daud kembali ke istana. Arahan sebenarnya Raja Daud adalah jangan bunuh Absalom. Tapi tentara Raja Daud karena kegeraman yang amat sangat telah mengajar Absalom dengan kuda. Absalom lari di tengah peperangan dan dia telah melalui satu lorong. Akhirnya dalam kekalutannya untuk melarikan diri, Absalom kepalanya tersangkut pada dahan pokok dan terputus. Daud merintih, Daud berkabung, Daud menangis. Walaupun dia dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, dia bangun semula dan duduk di takhta dan dia memerintah sampai dia meninggal dan diganti oleh anaknya Raja Salomo. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berbalik kepada keadaan Raja Daud pada masa dia berada di padang gurun Yehuda. Raja Daud mengakhiri ucapan syukurnya dengan satu pernyataan yang luar biasa. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Apa bezanya langit dengan semesta langit? Mengapa? Kalau kita membaca pada ayat yang ke-5 ini, Daud hanya mengatakan kepada dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaannya. Tetapi pada ayat yang ke-26, Raja Daud berkata, bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Apakah bezanya langit dengan semesta langit? Langit, menurut tafsiran manusia, hanya sebatas pandangan mata manusia dari bumi ke atas. Apa yang engkau lihat di atas, itulah langit. Sebatas penglihatan manusia dengan keadaan langit yang tidak berawan, terang. Sebatas itulah pikiran manusia bahwa itu adalah batasan langit. Tetapi sebenarnya, langit itu kalau kita datang ke tempat itu, ada lagi yang lebih tinggi daripada apa yang kita nampak. Dan itulah dinamakan semesta langit. Langit di atas langit, di atas langit. Dan tanpa adanya terakhir. Betapa luasnya. Artinya Daud berkata bahwa bersyukurlah kepada Allah yang telah menciptakan langit yang kita kelihatan sampai batasannya sebagai manusia, dan juga langit yang kita tidak akan dapat nampak. Dan menurut firman Tuhan, istilah sorga adalah langit. Artinya saudara, kalau kita melihat kepada perkataan Raja Daud ini, dia sedang memperkatakan, bersyukurlah kepada Allah yang mempunyai kerajaannya sendiri, sorga, semesta langit. Inilah Allah kita. Allah yang tempat kita untuk mengucap syukur. Karena dia memperhatikan. Inilah Allah kita yang memperhatikan kita. Allah semesta langit. Allah yang mempunyai kerajaan sendiri. Surga, semesta langit. Yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Hanya orang-orang yang percaya kepadanya saja yang dapat menikmatinya suasana surga, kerajaan Allah itu. Siapakah orang itu? Kita yang telah percaya di dalam Yesus Kristus. Oleh itu saudara, sekali lagi saya tekankan, jangan sia-siakan Yesus Kristus dalam hidupmu. Karena engkau, saat engkau berkata, aku beriman, aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Pada waktu itulah engkau sedang mengalami pengalaman yang luar biasa yang tidak dapat dialami oleh orang-orang lain. Yaitu Allah yang memiliki kerajaannya sendiri, semesta langit, surga. Sebab itulah
Tema gereja kita pada tahun ini sangat-sangat luar biasa. Kesetiaan dalam pelayanan. Layanilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan seluruh akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Karena Allah yang kau layani itu bukan Allah yang biasa-biasa. Allah yang memiliki wibawa yang tidak dapat diperkatakan. Dia adalah Raja semesta langit, kerajaan Allah. Dia yang menyediakan masa depan bagi kita. Dan dia yang menyediakan apakah keperluan kita sebelum segala sesuatu itu terjadi. Sebagaimana Allah menyediakan spek mata ini kepada saya. Beberapa tahun sebelum saya mengalami sakit mata seperti saat ini. Pada hari ini, yang seharusnya saya tidak dapat membaca buku. Karena mata ini mengibatkan tulisan akan menjadi double. Saya harus memejam sebelah mata, tapi itu pun tidak dapat dengan jelas. Dan kalau saya perlu mencari spek ini, mana kedai yang buka pada saat ini untuk menyediakan saya spek ini? Tentu tidak ada, tapi Tuhan tahu. Allah yang saya sembah tahu keperluannya. Setelah bertahun-tahun lamanya, baru saya melihat keperluan ini. Terpujilah Tuhan, Allah yang hidup. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah itu juga yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan penyelamat, Tuhan juru selamat, dan Tuhan yang mengasihi kita, karena kasihnya itu kekal abadi. Saya berharap Anda semua diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama.